Selamat malam Bapak Ibu, membahas tentang teologi yang sehat bagi perkawinan yang sehat. Sebagai batasan kajian, biasanya makin sempit pembahasan, itu makin dalam. Dan inilah kebiasaan kajian ilmiah, supaya tidak meluas. Nah, pada seminar sesi ini, penyaji saya membatasi kajian pada pokok perkawinan Kristen, bukan keluarga Kristen. Keluarga adalah kajian yang sangat luas karena membahas ayah, ibu, dan anak. Itulah keluarga inti. Perkawinan atau perkawinan suami istri yang sehat tentunya akan memengaruhi terwujudnya keluarga yang sehat. Tentunya juga anak-anak yang sehat pula. Pokok kajian mengenai perkawinan sesungguhnya hanya membahas suami dan istri. Suami istri bukan hanya inti keluarga, melainkan inti dunia, penduduk dunia. Inti penduduk dunia. Semua berasal dari hubungan perkawinan suami istri. Yang kemudian mereka menjadi ayah dan ibu dari semua anak di seluruh dunia. Karena itu, dalam kajian ini saya membatasi pada hubungan suami istri, hubungan perkawinan. Istilah perkawinan untuk masyarakat Indonesia diganti dengan istilah pernikahan. Karena istilah perkawinan itu mengandung konotasi kurang sopan bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Sesungguhnya kata yang tepat adalah perkawinan. Nah, di dalam Alkitab tidak menggunakan istilah nikah atau pernikahan, melainkan istilah kawin dan perkawinan. Sebagai contoh, perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1. Hari perkawinan anak domba telah tiba, Wahyu 19 ayat yang ke-7. Perkawinan dalam Alkitab adalah suatu kesatuan antara suami dan istri. Suatu kesatuan yang utuh, bukan hanya kesatuan tubuh atau bersetubuh. Jadi menjadi satu daging. Satu daging yang dimaksudkan di sini dalam konteks berpikir orang Yahudi, itu bukan hanya berbicara kesatuan tubuh atau persetubuhan suami istri, melainkan juga menjelaskan kesatuan dalam keseluruhan, yaitu kesatuan hubungan jiwa, kesatuan hubungan rohani, kesatuan hubungan logika, hati, kesatuan hubungan emosi, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Perkawinan dari bahasa Inggris, yakni dari kata wedding atau pernikahan. Ini lebih merujuk pada pesta atau wedding party, pada acara dan perayaannya. Nah, dalam konteks formal, bangsa Indonesia tidak ada undang-undang pernikahan, yang ada adalah undang-undang perkawinan. Secara ideal, perkawinan Kristen adalah bersatunya seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi pasangan suami istri berdasarkan pada keyakinan mereka mengenai penetapan Tuhan dan cinta kasih di antara mereka, sehingga keduanya berkomitmen untuk hidup mengenal Tuhan, saling mengasihi, dan bersama-sama melayani Tuhan seumur hidup dalam kebenaran dan kekudusan menurut firman Tuhan, demi terlaksananya kehendak Tuhan di dalam dan melalui pasangan tersebut. Ini saya dan Pak Stefri yang membuat pengertian perkawinan Kristen, perkawinan yang sehat. Kriteria perkawinan kalau kita bisa melihat dari pengertian tadi, nah bersatunya seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa. Juga mereka yang adalah harus seiman dalam Tuhan Yesus. Menjadi pasangan suami istri berdasarkan pada satu keyakinan, satu penetapan Tuhan,
dan Tuhan yang memberikan cinta kasih kepada mereka, menumbuhkan kepada mereka. Juga adanya komitmen hidup mengenal Tuhan, saling mengasihi, bersama-sama melayani Tuhan seumur hidup, bukan satu setengah-setengah, tetapi dua-duanya melayani Tuhan, komitmen, hidup dalam kebenaran dan kekudusan menurut firman Tuhan. Itu semua dilakukan hanya demi terlaksananya kehendak Tuhan di dalam dan melalui pasangan. Berdasarkan pengertian di atas, itu maka sehatnya suatu perkawinan bukan diukur dengan skala kepuasan masing-masing pasangan, melainkan diukur dengan ketaatan dan kesetiaan masing-masing pasangan dan bersama-sama pasangan dalam mentaati dan setia pada ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Sehatnya perkawinan Kristen itu diukur pada ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, sekalipun kesukaran atau kesulitan hidup atau keterbatasan yang mereka hadapi setiap hari. Saya memberikan satu gambaran skala ketidaksehatan pasangan perkawinan suami istri. 1, 10, 20, 30, sampai 100. Nah, kita di sini bisa melihat skala ketidaksehatan perkawinan. Ini satu gambaran saja. Skala 0 sampai 10 itu sangat sehat. Kurang perselisihan, kurang ketidaksesuaian. Kalau ada pertengkaran itu wajar. Jadi dalam skala ini 0 sampai 10 ini satu gambaran aja sangat sehat. 11 sampai 20 cukup sehat. 21, skala 21 sampai 35 itu menggambarkan tidak sehat. Skala 36 sampai 55 sakit. Skala 56 sampai 79 sakit berat. Dan terakhir, skala 80 sampai 95 itu sakit sangat parah, dying. Nah, ini satu gambaran saja. Contoh Alkitab perkawinan yang sehat, yaitu perkawinan Yusuf dan Maria. Nah, perkawinan Yusuf dan Maria itu perkawinan yang ditetapkan Tuhan atas dasar landasan teologis. Kita bisa baca dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, juga dalam Lukas. Nah, perkawinan mereka itu perkawinan yang ditugaskan Tuhan. Perkawinan mereka melewati banyak tantangan berat. Contohnya, kehamilan Maria sebelum perkawinan. Itu tantangan berat, baik Yusuf maupun Maria menghadapi tantangan. Nah, perjalanan ke Bethlehem, Maria sedang hamil tua, tidak mendapatkan penginapan, melahirkan di kandang domba. Setelah itu juga melarikan diri ke Mesir. Tantangannya sangat banyak, mengungsi di negeri asing, itu ancaman Herodes waktu itu. Nah, mereka setelah Herodes meninggal, mereka kembali ke Nazaret. Nah, setelah Herodes wafat, mereka harus membangun kembali kehidupan dalam ketidakpastian politik dan ekonomi saat itu. Nah, perkawinan Yusuf dan Maria juga, perkawinan mereka itu mencapai tujuan Tuhan. Itu ketaatan dan kesetiaan Yusuf dan Maria menjadi kunci perkawinan yang sehat. Contoh Alkitab perkawinan yang kurang sehat, yaitu perkawinan Ishak dan Ribkah. Perkawinan yang ditetapkan Tuhan, mereka ditetapkan Tuhan perkawinan mereka atas dasar landasan teologis dalam Kejadian 24. Namun, dalam perjalanan, mereka tidak berpegang pada ketentuan Tuhan. Perkawinan yang kurang sehat ini karena suami istri tidak serasi. Sudah mulai tidak serasi di tengah perjalanan, tidak sepakat, tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Ada jalan masing-masing, tidak terbuka satu dengan yang lain, mungkin tidak terbuka dalam hal-hal yang seharusnya terbuka bagi suami istri. Tidak ada komunikasi yang sehat, terhambat. Pilih kasih, kita bisa lihat pilih kasih kepada anak-anak ya. Suami pilih kasih yang satu kepada Yakub, sedangkan istri Ribka kepada Esau. Inilah contoh perkawinan yang kurang sehat.
Yang berikut contoh perkawinan yang sakit parah, yaitu perkawinan Adam dan Hawa dan Abraham dengan Sarah. Adam dan Hawa dan Adam dan Hawa dan Abraham dengan Sarah. Nah, perkawinan mereka itu ditetapkan oleh Tuhan. Namun ada sisi mereka tidak taat pada kehendak Tuhan. Dalam perjalanan waktu, perjalanan hidup perkawinan mereka, ada sisi di mana mereka tidak taat. Namun pasangan yang sama-sama jatuh dalam dosa ini, sekalipun sakit parah, mereka masih disembuhkan oleh Tuhan. Mereka masih bukan hanya disembuhkan, tetapi mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Contoh Alkitab perkawinan yang mati. Kita boleh melihat pada perkawinan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah contoh pasutri yang pernikahannya kandas di tengah jalan. Mati di tengah jalan. Mengapa mereka mati? Karena sepakat berbohong. Ananias dan Safira memiliki kesepakatan untuk berbohong dalam pekerjaan Tuhan. Mereka berdua sepakat mencobai Tuhan di sini. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-9. Kemudian apakah yang menjadi akar masalah perkawinan tidak sehat? Egoisme yang berlebihan sampai pada sikap menyakiti atau melukai pasangan. Itu bisa menjadi akar masalah perkawinan yang tidak sehat. Egoisme. Memang semua orang ada egonya secara alamiah. Namun apabila ego itu dibuai oleh dosa, ingin menjadi seperti Allah, seperti dalam Kejadian 3 ayat 5, menjadi tidak terkontrol lagi. Sangat egois atau egoisme. Ia berusaha untuk dilayani. Orang egoisme itu berusaha untuk dilayani, maunya disukai, disenangkan, bahkan disembah. Nah, egoisme yang demikian itu cenderung menyerang sampai melukai orang terdekatnya, melukai pasangannya. Yang berikut yaitu kebohongan di antara suami dan istri, salah satu atau kedua-duanya. Suami tidak terbuka dengan keuangan, dengan gajinya, tidak terbuka. Teman-temannya siapa, tidak terbuka dengan istri. Tentang orang tuanya, ini adalah akar segala kejahatan. Apabila salah satu pasangan, jadi saya tidak membukakan hanya suami, istri juga demikian. Apabila salah satu pasangan mulai atau terbiasa berbohong, atau saling berbohong, maka dosa-dosa lain pasti mengikutinya. Seperti perselingkuhan dan persinahan, ketidakjujuran keuangan, dan seterusnya. Nah, jika seperti ini, perkawinan sudah hancur. Ini namanya perkawinan yang sakit parah. Bagaimana mengetahui sehat atau sakitnya satu pasangan perkawinan suami istri? Itu sangat mudah, yakni melalui fakta dan data. Nah, data angka perceraian itu suatu bukti yang kuat perkawinan sakit, bukti kuat perkawinan sakit. Kita bisa lihat pada BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia tahun 2025, angka perceraian mencapai 3.094.608 kasus perceraian. Ini bukti perkawinan yang tidak sehat. Nah, ini kondisi Indonesia yang tidak sehat. Jawa Barat ada 88.842 kasus. Jawa Timur ada 77.658 kasus. Jawa Tengah ada 64.569 kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian itu bisa perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Angka perceraian yang tinggi ini bukan hanya menandakan perkawinan yang tidak sehat, tetapi juga menandakan perkawinan yang hancur. Fakta
konseling perkawinan suami istri di gereja. Tadi kita melihat pada data, fakta ya. Kalau kita melihat konseling perkawinan suami istri di gereja, para pendeta jemaat mengetahui persis berapa banyak pasangan perkawinan suami istri yang dikonseling karena kasus sakitnya perkawinan mereka. Ini banyak disembunyikan, banyak yang menyembunyikan karena itu aib. Jadi tidak ada seorang gembala yang membukakan mengkonseling jemaatnya. Ini disembunyikan. Nah, menurut hasil penelitian Source Barna, perceraian antara suami istri dalam gereja-gereja Injili itu mencapai 27%. Sedangkan suami istri yang tidak beragama, ateis, itu hanya 20%. Lebih lanjut dapat dibaca dalam buku Teologia Pernikahan. Bagaimana mewujudkan perkawinan yang sehat? Kita sudah melihat perkawinan yang tidak sehat, contoh-contoh tadi. Bagaimana sekarang mewujudkan perkawinan yang sehat? Semua pasangan suami istri pasti menghendaki pasangan yang sehat. Kecuali orang mengidap penyakit mental, pasti tidak ada ide membangun perkawinan yang sehat. Memang banyak yang rindu dan berusaha, namun terus gagal karena tidak memiliki kekuatan. Langkah pertama dan utama ialah bagi pasangan suami istri yang belum bertobat dan lahir baru menerima Tuhan Yesus. Jadi langkah awal yang belum bertobat dan lahir baru menerima Tuhan Yesus, kiranya beroleh anugerah Allah dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bagi pasangan suami istri yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus, namun pernikahannya belum sehat, keduanya perlu menerima anugerah Allah yang memulihkan dan menyehatkan hubungan perkawinan mereka. Selanjutnya, pasangan perkawinan suami istri perlu menyadari bahwa perkawinan bukanlah tempat mencari kebahagiaan. Tujuan pernikahan bukanlah mencari dan mendapatkan kebahagiaan. Perkawinan adalah wadah Tuhan membentuk kita suami istri menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dalam keserupaan dengan Kristus, kita dapat melayani Kristus dan mencapai tujuan Kristus. Harus diingat dan disadari terus sepanjang perkawinan, bahwa perkawinan adalah medan peperangan rohani. Mengapa? Kita akan membahas pokok yang pertama. Pembahasan kita pokok pertama yaitu tentang perkawinan adalah objek serangan iblis yang pertama dan terbesar dalam sejarah manusia. Dalam Kejadian 3, iblis tidak menyerang Adam saat sendiri, melainkan iblis menyerang Adam saat sudah bersama-sama dengan Hawa. Sebelum Hawa hadir, Adam belum diserang iblis. Tetapi setelah Hawa hadir, barulah ada serangan iblis. Itu artinya iblis menyerang perkawinan. Iblis menyerang perkawinan keluarga pertama di dunia dengan memakai ular yang paling cerdik dan menyerang Hawa. Kejadian 3 ayat 1. Ular itu licin karena tidak bersisik ya. Itu menandakan kelicikannya. Nah, perkawinan adalah jantung atau akar dan dasar tatanan sosial gereja, masyarakat, dan bangsa. Jantung gereja, masyarakat, dan bangsa adalah perkawinan suami istri. Perkawinan suami istri yang adalah jantung itu menjadi pusat sasaran serangan iblis. Jika perkawinan hancur, maka rusaklah tatanan gereja, tatanan masyarakat, dan tatanan bangsa. Karena suami istri adalah jantungnya. Nah, iblis menyerang pertama, selanjutnya, iblis menyerang pertama dan terbesar. Nah, iblis menyerang pertama pada Adam dan Hawa. Di sini menyerang terbesar itu adalah ular yang paling cerdik. Yang besar adalah pada inti keluarga. Yang paling besar yaitu inti keluarga, yaitu suami istri yang menjadi sasaran iblis. Mengapa? Kalau suami istri hancur, maka keturunan
pertama, keturunan kedua, ketiga, dan keempat akan hancur pula. Pasangan perkawinan yang terbuka dengan kuasa kegelapan, dukun, ramalan, kuburan, dan lain-lain, di saat mengalami kesulitan, bukannya pergi kepada Allah, tetapi pergi ke dukun, minta petunjuknya, percaya pada ramalan atau horoskop, berbicara dengan orang mati, dan lain-lain. Pasangan perkawinan yang terbuka dengan kuasa kegelapan ini menandakan pasangan yang sedang masuk jurang. Karena firman Tuhan secara jelas menyatakan jangan percaya pada kuasa kegelapan. Yang berikut, iblis tidak akan berhenti menyerang pasangan suami istri sampai masuknya tercapai. Nah, pasangan suami istri di sini hendaknya jangan lengah karena iblis mengincar atau mencari kesempatan untuk menyerang. Pasangan yang tidak siap siaga, tidak waspada akan menjadi sasaran empuk iblis. Iblis akan masuk melalui egoisme yang bersembunyi di dalam diri masing-masing pasangan suami istri. Untuk itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 4, ayat 11. Pokok pembahasan kedua. Yang diserang iblis adalah pemahaman dan keyakinan teologis pasangan suami istri. Kita harus ingat, yang diserang iblis itu bukan hal-hal yang lain, tetapi yang diserang iblis adalah pemahaman dan keyakinan teologis pasangan suami istri. Serangan iblis terhadap perkawinan suami istri Kristen adalah terencana, sistematis, dan intensional. Iblis tidaklah menyerang kondisi atau status ekonomi suami istri, tidak juga menyerang kebudayaan masing-masing atau keduanya. Iblis juga tidak menyerang status sosial dan kondisi fisik suami istri, melainkan iblis menyerang pemahaman dan keyakinan teologis suami istri. Kejadian 3 ayat 1-5 katakan, Tuhan tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dari teks ini kita bisa mengerti bahwa iblis itu betul-betul cerdik dan jahat, memutarbalikkan pemahaman dan keyakinan teologis Adam dan Hawa. Sebagai satu konklusi, benteng perkawinan suami istri yang sehat itu adalah pemahaman dan keyakinan teologi yang sehat. Suami istri yang kuat teologi sekalipun masih diserang oleh iblis, namun tidak mudah goyah. Karena pendirian teologi yang sehat dan kuat. Saya memberikan ada 3 unsur yang menjadi hakikat serangan iblis dan sekaligus hakikat dosa manusia. Yakni, yang pertama, iblis itu mengubah firman Allah dengan berkata, jangan makan atau raba buah itu. Itu pembacaan firman tadi. Nah, yang kedua, iblis melawan dan menentang Allah di sini. Dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini iblis melawan dan menentang Allah. Yang ketiga, iblis memberontak dan memosisikan diri menjadi seperti Allah. Dengan berkata, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah 3 unsur yang menjadi hakikat serangan iblis kepada Adam dan Hawa. Pokok pembahasan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu janji dan harapan yang palsu mengenai perkawinan. Banyak pemerhati perkawinan, termasuk para pelayan gereja yang sering menjanjikan harapan yang palsu dan menyembunyikan kenyataan
bahkan hakikat perkawinan itu sendiri. Kebahagiaan menjadi tema utama banyak pembicara motivator dan pengkhotbah Kristen, serta buku-buku banyak yang membukakan kebahagiaan dengan tema kebahagiaan suami istri. Namun semakin tema itu dibahas, semakin meningkat masalah suami istri dan perkawinan. Kenyataannya, angka perceraian meningkat. Masalah perkawinan semakin kompleks. Kita bisa lihat di media massa dan elektronika hal ini. Kita melihat dari sisi Alkitab, tidak pernah membicarakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan perkawinan Kristen. Kebahagiaan bukanlah tujuan perkawinan Kristen, melainkan tujuan perkawinan para artis dan agama-agama lain. Alkitab membukakan bahwa perkawinan Kristen adalah arena peperangan rohani. Perkawinan adalah tugas berat yang harus diemban oleh suami istri. Sesungguhnya tidak sepasang suami istri yang mampu, tidak sepasang pun suami istri yang mampu menjalankannya untuk mencapai satu kebahagiaan, kecuali hanya oleh pertolongan Allah yang mempersatukan pasangan tersebut. Perkawinan adalah tanggung jawab. Perkawinan adalah pertanggungjawaban. Karena itu, perkawinan adalah suatu perjuangan, bahkan peperangan rohani. Poin pokok kelima, kita akan mengetahui 5 pegangan teologis praktis suami istri Kristen. Ini buku yang kami tulis, buku Teologia Pernikahan Kristen di Tengah Krisis. Buku ini kami tulis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Desember 2016, ini sudah 9 tahun yang lalu ya. Nah, kami memasuki ulang tahun pernikahan yang ke-25. Kami berpikir apa yang bisa kami buat. Akhirnya kami menulis buku ini. Nah, buku ini tidak dimaksudkan untuk menginformasikan keberhasilan dan kebahagiaan kami dalam membangun perkawinan, tidak. Karena memang keberhasilan dan kebahagiaan bukanlah tujuan kami. Nah, kami tidak menulis kebenaran tentang kami, melainkan menulis tentang kebenaran Kristus, kebenarannya yang merancang, membangun, memelihara, dan memperindah perkawinan Kristen, perkawinan kami. Nah, buku ini pun menjadi satu pegangan dan benteng bagi perkawinan kami untuk melanjutkan perjalanan kami mencapai tujuannya. Nah, pada sesi ke-9 seminar ini, saya mengambil materi dari buku ini, termasuk pembahasan 5 pegangan teologis praktis suami istri ini. Teologia adalah sangat penting membangun dan merawat hubungan perkawinan suami istri. Alkitab yang adalah firman Allah. Mengapa? Alkitab atau firman Allah itu adalah fondasi atau landasan pemahaman perkawinan Kristen. Suatu bangunan tanpa landasan, tanpa fondasi, tidaklah mungkin terbangun. Demikian juga dengan perkawinan. Sekalipun bangunan itu berdiri di atas landasan atau fondasi, namun apabila landasan atau fondasinya lemah, karena terbuat dari bahan yang tidak sesuai, tidak benar, maka bangunan itu akan sangat mudah runtuh dan hancur. Demikian juga, sekalipun pernikahan 2 insan, laki-laki dan perempuan, dibangun di atas dasar, namun dasarnya bukan dasar pernikahan, maka bukan dasar perkawinan, maka perkawinan itu berada dalam bahaya jatuh dan hancur. Membangun perkawinan di atas firman Tuhan adalah seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang terbuat dari batu. Rumah itu tidak akan rubuh sekalipun angin dan banjir melanda rumah tersebut. Matius 7 ayat 24 dan 25. Alkitab atau firman Allah juga sebagai pilar penopang
pemahaman perkawinan. Suatu bangunan rumah selain harus memiliki fondasi, landasan yang kuat dari batu, juga memerlukan pilar atau tiang penopang yang kuat pula. Kalau kita melihat rumah, banyak tiang-tiangnya, bukan hanya tiangnya satu di tengah, pasti roboh. Tetapi pilar-pilar itu ada di pojok-pojok, kalau rumahnya bentuk kotak, nah seperti itu. Nah, pilar atau tiang itu yang dapat memperkokoh suatu bangunan atau perkawinan yang sehat. Alkitab adalah pilar yang dapat menopang perkawinan yang sehat. Yang berikutnya, Alkitab juga adalah atap pelindung pemahaman perkawinan. Membangun rumah selain fondasi atau landasan dan pilar yang kuat, masih diperlukan atap yang dapat menaungi dari panas dan hujan. Perkawinan suami istri pun memerlukan atap pelindung, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan yang dapat melindungi dari bahaya-bahaya. Tanpa teologia, perkawinan itu tidak ada. Ini saya memberikan satu gambar pentingnya teologia dalam perkawinan. Yang bagian bawah, yang bulatan itu landasan, itu gambar ini menjelaskan pentingnya teologi dalam perkawinan suami istri. Nah, lingkaran di bawah ini adalah landasan atau fondasi perkawinan suami istri. Nah, di antara suami istri ada salib berdiri. Ada salib Kristus yang menjadi standar hubungan perkawinan suami istri. Suami istri yang berpegang pada Kristus, hidupnya stabil, hangat. Kalau suami istri semakin menjauh dari Kristus, hubungan mereka mulai dingin. Semakin menjauh lagi, akan menjadi panas atau dingin. Semakin menjauh dari salib Kristus, hubungan suami menjadi terbakar, menjadi es. Dan seterusnya, semakin menjauh, akhirnya menjadi hangus. Karena terbakar oleh karena terbakar, gambar di atas itu yang sebelah kiri, seperti bintang. Ini gambaran pasangan suami istri yang sudah hangus, sudah terbakar, menjadi es batu. Es batu sebelah kanan itu menggambarkan menjadi beku. Karena mereka menjauh dari Kristus. 5C pegangan teologi suami istri. Yang pertama yaitu conviction atau keyakinan. Yang kedua, covenant, keterikatan. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, kontribusi. Dan yang kelima, communication, atau komunikasi. Nah, gambaran ini, conviction, keyakinan, itu suami istri memiliki satu keyakinan bahwa mereka ditetapkan Tuhan menjadi pasangan sebagai suami istri. Di samping itu, Tuhan juga yang menumbuhkan dan menyatukan cinta kepada suami istri. Jadi saling terkait. Itu menjadi landasan suami istri. Adanya satu keyakinan penetapan Tuhan. Dan Tuhan juga yang menumbuhkan, menyatukan cinta mereka. Lalu covenant. Ada keterikatan perjanjian. Nah, perjanjian perkawinan suami istri adalah ikatan selamanya, ikatan yang permanen. Apa yang dipersatukan atau yang diikat oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Suami istri dipersatukan dalam perkawinan, mereka ada keterikatan atau ada perjanjian dengan Tuhan bahwa perkawinan mereka adalah ide dan kehendak Allah. Suami istri dipersatukan dalam perkawinan, mereka ada keterikatan atau perjanjian dengan gereja, dengan orang percaya. Saat menikah, mereka berjanji, baik di hadapan Tuhan, juga di hadapan jemaatnya, di hadapan orang percaya.
Jadi dalam keterikatan perjanjian ini, kedua belah pihak saling terikat. Suami terikat kepada istri, terikat dengan perjanjian, istri pun terikat dengan suami. Sama-sama terikat kedua belah pihak. Yang berikut komitmen. Komitmen. Suami istri memiliki komitmen bahwa mereka akan hidup bersama sampai maut memisahkan. Ini satu komitmen yang harus ditepati. Karena komitmen ini, komitmen kedua belah pihak. Memegang komitmen. Suami berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa ia akan mengasihi istri yang Tuhan berikan. Istri berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa ia juga akan melayani suami yang Tuhan berikan. Komitmen sangat mudah apabila bersama. Kalau suami istri sedang bersama, komitmen itu mudah dijalani. Namun tidak mudah apabila tidak bersama. Kalau terpisah tempat jauh. Nah, yang keempat yaitu kontribusi. Nah, kontribusi dari suami dan istri dan sebaliknya dari istri ke suami, apa kontribusi suami untuk kemajuan istri? Atau sebaliknya, kontribusi itu pasti benar, pasti positif dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai pasangan suami istri, mereka saling memiliki peran dalam memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap pasangannya sesuai dengan peran masing-masing yang membuat pasangan kita makin maju, maju dalam iman, maju dalam ibadahnya, maju dalam doa dan pelayanan, maju dalam peran apapun, dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dan lain-lain. Jadi, membutuhkan kontribusi, saling memberikan kontribusi suami dan istri. Yang berikutnya komunikasi. Komunikasi itu memegang peranan sangat penting dalam perkawinan suami istri. Miskomunikasi biasanya terjadi itu dalam berbahasa, itu seringkali terjadi miskomunikasi. Dan apalagi yang namanya diskomunikasi, itu adalah penyebab konflik suami istri. Jadi tidak ada komunikasi, diam aja salah satu diam, apapun diam, nah itulah penyebab konflik suami istri. Jadi komunikasi itu memegang peranan sangat penting. Komunikasi yang tepat, komunikasi yang sehat pada tempatnya dan tepat pada waktunya akan menjadi penyejuk dalam hubungan suami istri. Itulah gambaran dari gambar hubungan suami istri yang sangat saling terkait satu dengan yang lain. Sebagai penutup, teologia menjadi alasan kesatuan suami istri dalam ikatan perkawinan. Hanya teologia, yaitu pemahaman, sikap, keputusan, pengalaman yang dapat menyatukan suami istri dalam kesatuan perkawinan yang sesungguhnya. Di luar teologia, tidak ada kesatuan, tidak akan menjadi satu yang sesungguhnya. Yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin dipersatukan oleh psikologi, sosiologi, atau antropologi, apalagi dipersatukan oleh matematika, kecuali hanya oleh teologia. Yang dipersatukan dalam perkawinan yang sesungguhnya adalah yang berkenan kepada Allah. Teologia menjadi alasan kesembuhan atau pemulihan. Yang kedua, teologia menjadi alasan kesembuhan atau pemulihan suami istri dalam konflik. Hanya teologia yang menyembuhkan sakit penyakit hubungan suami istri yang terluka. Sakit dan bahkan hampir mati karena masalah hubungan mereka berdua. Itu hanya teologia yang dapat menyembuhkan, memulihkan hubungan suami istri. Hanya teologi yang dapat mengembalikan kepada keadaan semula, bukan ilmu-ilmu yang lain, bukan psikologi,
bukan sosiologi, dan bukan ilmu apapun. Apalagi ilmu kuasa kegelapan, dukun, horoskop, dan yang lainnya. Hanya kelihatannya bahagia, namun sesungguhnya tidak benar-benar pulih, tidak benar-benar sembuh, bahkan semakin parah. Semua ilmu pengetahuan memang dapat membantu memperkaya hubungan atau membantu hubungan satu perkawinan suami istri, bukan yang utama. Namun hanya membantu hal-hal yang sifat lahiriah saja atau sifatnya yang jasmaniah saja dan jiwani. Namun tidak dapat membantu hal-hal yang mendasar, masalah suami istri, kecuali hanya teologi. Teologialah yang dapat membantu menyehatkan hubungan suami istri. Amin.